Baiklah, selamat siang semuanya pada Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan karena telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk dapat menyampaikan materi terkait tentang pengembangan organisasi perusahaan dalam mencapai optimalisasi profit dengan perspektif yuridis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Kando sebagai moderator. Penyaji pertama, Justisio Mahendra. Penyaji kedua, Joel Jordan Tobing. Penyaji ketiga, Rudolf Haiti. Dan penyaji keempat, Dedi Jaya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penyaji pertama saya persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, saya akan menjelaskan pentingnya perkembangan organisasi. Nah, perkembangan organisasi ini merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang strategis. Dalam konteks perkembangan organisasi untuk optimalisasi profit dalam perspektif yuridis memiliki peran kunci dalam merancang struktur dan operasi perusahaan. Oke, selanjutnya adapun poin penting ini mengapa pengembangan sebuah organisasi perusahaan demi mencapai optimalisasi profit bagi perusahaan diantaranya itu adalah menjaga daya saing. Maksudnya di sini untuk menjaga daya saing ini dalam dunia yang terus berubah juga, organisasi harus terus mengembangkan diri agar tetap relevan dan bersaing di pasar. Pengembangan organisasi membantu mengidentifikasi peluang baru, menghadapi tantangan, dan mengubah strategi bisnis sesuai kebutuhan. Yang kedua ini ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maksudnya ini pengembangan organisasi melibatkan peningkatan sistem, proses, dan struktur organisasi dengan memperbaiki proses kerja, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan koordinasi antar unit organisasi dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam mencapai tujuan mereka. Ketiga ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu mengembangkan organisasi melibatkan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan, pengembangan karir, dan program penghargaan. Organisasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Yang keempat ini ada meningkatkan adaptabilitas. Itu merupakan konstan dalam dunia bisnis. Pengembangan organisasi membantu menciptakan budaya yang adaptif di mana kalian dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Dan yang terakhir ini merupakan meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, maksudnya di sini ini pengembangan organisasi juga berkontribusi pada kepuasan karyawan ketika organisasi memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini juga ada tentang struktur hukum perusahaan, yang dimana poin pertama itu pemilihan bentuk hukum perusahaan yang adanya PT, koperasi atau bentuk hukum lainnya, yang juga di dalamnya terdapat mengenai tentang dampak pajaknya, terus tanggung jawab hukumnya dan struktur kepemilikannya. Selanjutnya poin kedua juga kepatuhan terhadap regulasinya, kepatuhan terhadap hukum yang dimana pada perusahaan, perpajakan, dan regulasi industri. Yang kedua juga mitigasi risiko hukumnya. Dan juga ada juga tentang perjanjian dan kontrak, yang dimana perjanjian kerjasama bisnis, yang dimana pengembangan dan kemitraan untuk mencapai sinergi antara kedua belah pihak, baik perusahaan, perorangan maupun perusahaan antar perusahaan. Yang juga ada kontrak yang jelas untuk melibatkan pihak eksternal, dan juga kontrak dengan pihak keuangan yang dimana mengenai perjanjian pinjaman, perdagangan atau investasi, dan juga menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Poin ketiga, pengelolaan sumber daya manusia, yang dimana tentang aspek hukum dalam pengelolaan SDM, ketentuan hukumnya dalam tenaga kerjaan seperti poinnya ada kontrak kerja, hak karyawan, dan peraturan perburuan, dan juga pencegahan sengketa tenaga kerja, dan juga ketentuan hukum pajak terkait karyawan, yang dimana membahas tentang insentif pajak untuk karyawan, kepatuhan terhadap peraturan pajak. Poin keempatnya perlindungan kekayaan intelektual, yang dimana tentang bagaimana cara pendaftaran merek dan paten terhadap perlindungan hukum, inovasi dan merek, dan juga menjaga keunggulan kompetitifnya. Dan juga ketentuan terkait hak cipta, perlindungan karya intelektual perusahaan, mengelola lisensi dan royaltinya.
Yang kelima, penyelesaian sengketa dan kepailitan, yang juga mengenai tentang alternatif penyelesaian sengketa atau APS, yaitu sebagai mediasi, arbitrasi atau negosiasinya, yang dimana bertujuan menghindari proses litigasi yang mahal, dan juga manajemen kepailitannya, persiapan untuk menghadapi resiko kepailitan, prosedur hukum dalam kasus kegagalan keuangan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi yang pertama sudah selesai. Kepada audiens, jika ada pertanyaan di sini, saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk 2 orang terlebih dahulu. Dan sebelum bertanya, saya harapkan untuk berdiri dan memperkenalkan nama dan melontarkan pertanyaan. Terima kasih. Oke. Terima kasih dan selamat sore buat adik-adik semuanya. Boleh saya ingin bertanya dari materi 1 yang disampaikan, mohon nanti penjelasannya ya. Dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi, saya sedikit kurang memahami pengertiannya dari pengembangan organisasi tersebut. Bisa mohon untuk menjelaskannya inti dari pengertiannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menyerahkan kepada penyaji pertama untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan untuk penyaji pertama. Oke, dari tadi pertanyaan ini ya, materi tentang menjelaskan inti pengertiannya ya. Sebenarnya ini pengembangan suatu organisasi dalam perusahaan ini merupakan upaya yang mendasari untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan daya saing organisasi melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan karyawan, peningkatan sistem dan proses, serta peningkatan kapabilitas organisasi secara keseluruhan. Nah, tujuannya ini untuk mencapai kinerja yang lebih baik, mencapai tujuan strategis, dan menghadapi perubahan lingkungan bisnis dengan lebih baik. Jadi pengembangan organisasi ini perlu dan sangat diperlukan karena dapat mampu mencapai keefektivitasan dan keuntungan bagi suatu perusahaan. Baiklah, apakah sudah jelas Bu? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava. Saya ingin bertanya, dari penjelasan Bapak, apa sih yang mendasari tujuan dari perkembangan suatu organisasi ini? Oke, itu aja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Dava. Untuk jawaban yang kedua akan dijelaskan oleh Pak Joel sebagai penyaji kedua. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dava. Baik, di sini tujuannya itu di mana kita dapat memahami dari pengertian pengembangan organisasi, dan juga bertujuan bahwa organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan, dan seperti yang dijelaskan tadi pada bagian pengantarnya, yang dimana bertujuan pengembangan ini menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, dari efektivitas, meningkatkan kualitas SDM-nya, meningkatkan adaptabilitas, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan mengembangkan organisasi, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, meningkatkan efisiensi operasionalnya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusianya, dan memperkuat posisi di pasar. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Dava. Terima kasih untuk Pak Joel. Bagaimana? Apakah sudah jelas Pak Dava? Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya untuk sesi ini. Saya persilakan. Oke, perkenalkan, nama saya Madani. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategi dan pengembangan organisasi? Baik, untuk pertanyaan Bapak Dani sudah cukup jelas. Maka untuk pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Justisio Mahendra. Dipersilakan. Oke, selanjutnya ini ada perencanaan strategi. Ini merupakan proses merumuskan tujuan jangka panjang dan rencana taktis untuk mencapai tujuan tersebut.
Nah, sedangkan pengembangan organisasi ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing organisasi melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan karyawan, peningkatan sistem dan proses, serta peningkatan kapitalitas organisasi secara keseluruhan. Jadi, perencanaan strategis dan pengembangan organisasi ini merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang organisasi, pengembangan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan implementasi rencana tersebut melalui pengembangan karyawan, perubahan struktur organisasi, dan pengembangan budaya organisasi. Oke. Baik, apakah penjelasan dari saudara Justisio sudah jelas, Pak? Ya, sudah. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama sudah. Boleh satu lagi? Oh, silakan Bu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, saya lupa mengenalkan diri ya, tidak. Ya, perkenalkan nama saya Rina Safitri. Ada pertanyaan untuk adik-adik semuanya ya. Bagaimana yang telah dijelaskan tadi? Apa sih mengukurnya efektivitasnya pengembangan dari suatu organisasi tersebut? Itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Bu Dina sangat jelas. Maka langsung saja akan saya berikan kepada Bapak Joel untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk mengukur efektivitasnya suatu pengembangan organisasi, itu dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produknya, atau layanan melihat kinerja keuangan. Peningkatan juga pangsa pasarnya dan peningkatan kepuasan pelanggan atau karyawan. Selain itu juga bisa dilihat sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dan merupakan sebagai poin-poin menjadi tolak ukur suatu efektivitas dari pengembangan suatu organisasi. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Joel. Apakah pertanyaannya sudah jawabannya sudah jelas Bu? Baik, untuk materi pertama kita sudah selesai. Untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian di sini, kita akan masuk kepada materi yang kedua yang berjudul kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat yuridisinya. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, materi-materi ini akan disampaikan oleh penyaji pertama, kedua, dan ketiga dan keempat. Langsung saja untuk materi yang pertama saya persilakan kepada Bapak Rudolf Haiti. Silakan. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat yuridisnya. Yang pertama, pengertian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Poin A, yaitu kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi hukum di mana suatu perusahaan atau entitas bisnis yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya secara penuh dan harta kekayaan atau modal dari perusahaan tersebut diambil alih oleh untuk melunasi utang-utangnya tersebut kepada kreditur untuk menyelesaikan krisis keuangannya. Beberapa ciri umum dari kepailitan dalam suatu perusahaan meliputi yaitu: pertama, ketidakmampuan untuk membayar utang, yaitu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo. Yang kedua yaitu proses hukum. Pengadilan memainkan peran kunci dalam menilai kondisi keuangan perusahaan dan menentukan apakah kepailitan adalah langkah yang tepat untuk diperlukan. Kemudian, pengelolaan oleh administrator atau kurator. Pengadilan biasanya menunjuk administrator atau bisa disebut dengan kurator untuk mengelola aset dan kewajiban perusahaan selama proses kepailitan. Kemudian pembagian aset. Aset perusahaan dijual atau diubah menjadi uang dan hasilnya digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan hierarki yang ditentukan oleh hukum kepailitan. Kemudian penghentian sementara proses hukum. Selama proses kepailitan, tuntutan hukum terhadap perusahaan seringkali dihentikan atau ditangguhkan untuk memberikan waktu bagi penyelesaian masalah keuangan. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan kreditur memburu aset. Proses kepailitan memberikan perlindungan terhadap kreditur agar mereka tidak secara individual mengejar aset perusahaan dan memulai proses hukum sendiri.
Kemudian kita masuk ke poin B, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau seringkali disebut dengan moratorium, yaitu adalah langkah-langkah hukum yang diambil oleh perusahaan untuk menangguhkan atau menunda pembayaran utang-utangnya kepada kreditur untuk sementara waktu, memberikan waktu bagi perusahaan untuk merancang rencana pemulihan keuangannya. Baik. Selanjutnya untuk materi kedua ini akan dilanjutkan oleh saudara Dedi Jaya. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk saudari Lydia sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama yakni proses kepailitan itu sendiri terdapat 3 proses dalam kepailitan. Yang pertama yaitu pengajuan kepailitan, di mana pihak perusahaan yang mengajukan kepailitan ini ke pengadilan dan menyertakan bukti ketidakmampuan membayar utang-utangnya. Lalu yang kedua yakni pengelolaan kepailitan, di mana pengadilan ini menunjuk administrator atau kurator untuk mengelola aset-aset dari perusahaan dan untuk utang-utang daripada perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yakni persetujuan daripada kreditur, di mana kreditur di sini itu dilibatkan dalam proses pembayaran utangnya dan dilakukan persetujuan rencana pembayaran utang-utangnya. Lalu yang kedua yakni proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Di sini terdapat 2 proses, yakni yang pertama negosiasi dengan kreditur, di mana perusahaan yang bernegosiasi dengan kreditur ini dilakukan pencapaian persetujuan dengan penundaan utang. Lalu yang kedua yakni rencana penundaan utang, di mana perusahaan yang menyusun rencana pembayaran utang ini akan diusulkan kepada pengadilan, dan yang terakhir yakni pihak pengadilan menilai dan menyetujui rencana tersebut. Untuk yang akibat yuridis daripada kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di sini terdapat 2, di mana akibat hukum daripada kepailitan itu sendiri, yakni yang pertama ada pengambilan alihan aset dari perusahaan, di mana aset perusahaan ini diambil alih dan dikelola oleh pengurus kepailitan atau kreditur, atau maksud saya administrator atau kurator. Lalu ada proses likuidasi, di mana likuidasi ini setiap aset perusahaan ini diambil oleh kurator untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Lalu ada penghentian proses hukum, di mana proses hukum terhadap perusahaan yang telah dihentikan aktivitasnya. Untuk yang kedua, akibat hukum daripada penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana perlindungan terhadap tuntutan kreditur itu memberikan perlindungan terhadap tuntutan kreditur. Yang kedua ada waktu untuk pemulihan, di mana perusahaan ini memiliki waktu untuk menyusun kembali rencana pemulihan keuangannya. Lalu ketentuan kewajiban pembayaran, di mana rencana pembayaran ini yang disetujui menjadi dasar kewajiban daripada pembayaran itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk penyampaian materinya. Di sini untuk materi kedua, seperti pada materi yang pertama, saya akan membuka sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 3 pertanyaan, dan saya harapkan untuk para audiens yang ingin bertanya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan lagi, saya Rina Safitri. Untuk adik-adik semua, ada pertanyaan dari saya, mohon nanti dijawab. Mohon dijelaskan penjelasan yang saudara sebutkan tadi. Bisa untuk menjelaskan apa bedanya antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang jika terjadi pailit. Mohon penjelasannya.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Dina. Pertanyaannya sangat menarik. Untuk jawaban dari Ibu Dina, saya persilakan kepada Saudara Rudolf Faiti untuk menjawab. Dipersilakan. Dari proses kepailitan. Sementara itu, untuk penundaan kewajiban pembayaran utang atau bisa disebut juga dengan suspensi kewajiban pembayaran utang adalah suatu langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menentukan penundaan pembayaran utang kepada krediturnya. Penundaan ini dilakukan agar perusahaan memiliki waktu untuk melakukan rekonstruksi keuangan dan memulihkan kembali kondisi keuangan yang sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih kepada Pak Rudolf Faiti. Bagaimana Bu? Apakah penjelasan dari Saudara Rudolf Faiti sudah jelas? Boleh, udah cukup. Baik, terima kasih Bu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya bagi audiens yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Boleh Bu, silakan. Monggo, silakan. Boleh berdiri di sini Bu ya, biar kena suara kamera. Oh, Bapak ya. Pak boleh agak sini ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya perusahaan BUMN yang mengalami suatu kepailitan gitu? Apakah ada aturan atau cara-cara permohonan kepailitan bagi BUMN atau berbeda nggak BUMN itu sama perusahaan yang lain juga gitu? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya sangat menarik ya. Baik, langsung saja untuk menyikapi pertanyaan dari Saudara Hadi. Untuk Bapak Dedi, dipersilakan. Baik, terima Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaan tadi. Yang saya tangkap pertanyaannya yakni bagaimana jika suatu perusahaan BUMN mengalami suatu kepailitan dan apakah ada aturan khusus terkait BUMN yang mengalami kepailitan tersebut, atau ada nggak cara-cara permohonan pilot bagi perusahaan BUMN kan? Nah, jadi jika suatu perusahaan BUMN mengalami suatu kepailitan, maka perusahaan BUMN tersebut itu akan menjalani proses kepailitan yang sama seperti perusahaan swasta. Namun ada beberapa langkah atau beberapa perbedaan daripada BUMN itu sendiri dengan perusahaan swasta, di mana dalam BUMN ini melibatkan peran daripada pemerintah itu sendiri. Jadi dalam kasus kepailitan bagi perusahaan BUMN ini, pemerintah ini biasanya akan terlibat dalam proses restrukturisasi atau penyelamatan aset-aset daripada perusahaan itu sendiri. Jadi terdapat suatu pengaturan permohonan kepailitan terhadap BUMN yang dimana telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi BUMN ini khususnya BUMN Persero itu secara khusus jika mengalami resiko kerugian yang berpotensi mengalami bangkrut atau pailit, maka prosesnya itu dikelola secara profesional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip atau tata kelola perusahaan swasta yang lainnya. Baik, terima kasih. Baik, kepada Bapak Adi, apakah sudah jelas? Baik, untuk satu pertanyaan lagi dipersilakan kepada audiens. Baik, silakan. Oke, saya buka dua sesi pertanyaan lagi. Baik. Ya, terima kasih dapat. Oke, sebelumnya sekali lagi perkenalkan, nama saya Dava Salman Jasmi. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk menghindari atau mengelola risiko kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan resikonya itu sendiri apa dari kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Pak Dava, apakah sudah jelas kepada penyaji? Oke.
Langsung saja kepada Saudara Rudolf, saya persilakan untuk menyikapi pertanyaan dari Saudara Dava, maaf. Baik, terima kasih Mas Dava. Untuk pertanyaannya tadi adalah cara menghindari, kemudian apa itu bagaimana cara mengelola resiko kepahitan, Mas ya. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Yang pertama, untuk menghindari atau mengelola risiko kepahitan ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, Mas. Yang pertama, kita bisa membuat perencanaan keuangan yang jauh lebih baik. Kemudian termasuk mengatur anggaran dan menghindari hutang yang tidak perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan diverifikasi investasi atau melakukan suatu teknik untuk mengalokasikan dana investasi ke beberapa instrumen. Jadi, jangan terlalu bergantung kepada satu sumber pendapatan atau satu klien saja. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mencegah dengan menjaga cash flow atau pelaporan arus kas yang sehat dengan mengelola utang dan piutang secara efektif. Yang terakhir yaitu kita harus selalu memantau dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan kita secara berkala. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rudolf IT. Bagaimana Bapak Dava, apakah jawaban dari penyaji sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, untuk Mbak yang di ujung boleh berdiri di sini ya Mbak ya. Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rana. Saya mau bertanya tentang apa sih akibat hukum dari kepailitan terhadap kewenangan debitur, pailit dan dalam bidang kekayaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rana ya. Langsung saja untuk pertanyaan dari Mbak Rana, saya persilakan kepada Dedi Jaya untuk menjawab. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator dan juga Ibu Rana ya. Iya. Dan tadi pertanyaannya yakni apa sih akibat hukum daripada kepailitan itu sendiri terhadap kewenangan debitur, pailit dalam bidang hukum kekayaan. Jadi untuk akibat hukumnya itu sendiri di mana pembatalan pembayaran hutang oleh debitur pailit ini dikarenakan adanya kecurigaan guna menguntungkan salah satu pihak kreditur. Jadi hal ini telah diatur jelas di dalam pasal 45 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 yang menyatakan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah diatur yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran utang tersebut mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah dapat didaftarkan atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persangkutan antara debitur dan kreditur dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Bu Rana, apakah jawaban dari penyaji sudah jelas? Oke, baik. Sepertinya untuk penyampaian materi pertama dan kedua sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Adapun di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan terkait dengan materi yang pertama. Di sini kami menyimpulkan bahwa pengembangan organisasi perusahaan diperlukan untuk mencapai optimalisasi profit. Nah, di mana diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap aspek yuridisnya. Karena dengan mengetahui regulasi, menjaga perjanjian dan kontrak serta melindungi kekayaan intelektual, suatu perusahaan tersebut dapat menciptakan landasan yang sangat kuat. Nah, dengan demikian, pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang dari perusahaan tersebut dapat terjalin dengan baik. Adapun penerapan praktik-praktik hukum yang baik membantu perusahaan mengelola risiko adalah dengan membangun reputasi yang baik dan memberikan dasar hukum, serta diperlukan untuk meraih keuntungan yang optimal. Kemudian, selain itu, pengembangan organisasi perusahaan dalam mencapai suatu perubahan organisasi, manajemen dan operasi dibutuhkan strategi pembangunan. Adapun pembangunan yang dimaksud adalah budaya organisasi dan manajemen operasi yang efektif.
Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, perencanaan kapasitas, desain produk, dan analisis optimalisasi dari produk tersebut. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua dari materi yang kedua adalah yakni kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan langkah-langkah yang sangat kompleks dan seringkali sulit dipraktikkan. Namun, proses ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan kembali stabilitasi keuangannya, keuangan suatu perusahaan. Namun, akibat yuridisnya yakni mencakup pengembalian aset, proses likuidasi, dan perlindungan terhadap tuntutan kreditur. Namun, selanjutnya untuk pemahaman yang baik tentang proses ini sangat penting untuk mengelola risiko yang terjadi terhadap perusahaan itu sendiri dalam suatu situasi keuangan yang sulit. Namun dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki akibat yuridis yang sangat signifikan terhadap kewenangan debitur pailit dalam bidang hukum kekayaan. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua dari materi yang kedua adalah yakni kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan langkah-langkah yang sangat kompleks dan seringkali sulit dipraktikkan. Namun, proses ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan kembali stabilitasi keuangan suatu perusahaan. Namun, akibat yuridisnya yakni mencakup pengembalian aset, proses likuidasi, dan perlindungan terhadap tuntutan kreditur. Namun, selanjutnya untuk pemahaman yang baik tentang proses ini sangat penting untuk mengelola risiko yang terjadi terhadap perusahaan itu sendiri dalam suatu situasi keuangan yang sulit. Namun dalam kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki akibat yuridis yang sangat signifikan terhadap kewenangan debitur pailit dalam bidang hukum kekayaan. Selanjutnya, adapun dasar hukum yang kami terapkan dalam pembahasan materi yang kedua ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan jaksa demi kepentingan umum. Selanjutnya, setelah diterima oleh pengadilan, permohonan pernyataan pailit akan diproses melalui sidang pemeriksaan. Kemudian putusan pailit harus dibacakan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit tersebut. Kemudian, berdasarkan dari materi yang telah kami sampaikan dan pertanyaan yang telah dijawab, di sini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh audiens, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu kepada kami. Kami sangat berterima kasih. Mungkin ini saja penyampaian materi dari kami. Kami undur diri. Lebih dan kurangnya dari penyampaian materi kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Udah terlanjur yang itu biar nanti sama, nggak susah. Ini kurang panjang, jadi gimana ini? Ini aja ya? Boleh. Lanjut di bawah pun nggak apa-apa, Bu. Ini.
Satu aja kan tanda tangannya? Iya. Yang sini enggak kan? Enggak. Ini isi dari PT Badan Bangun Sejahtera (BBS). Ini ya. PT Badan Bangun Sejahtera. Badan Bangun Sejahtera. 20 sama aja nih. Oke, lanjut belakang ya. What is your name? Yes, Lisa. Nanti semua kan bapaknya? Iya. Gantian? Iya. Semua yang pengajar ada berapa? Ada 4-5. Ada? Iya, sistemnya pernah satu ngajar juga. Oh, semua lulusan dari Bunda? Enggak, saya dari Bengkulu. Dari mana? Oh, Bengkulu. Tinggal di mana semua? Kalau saya di Batu Sabulung, Batu Aci? Batu Aci. Batu Aci semua? Depan dulu, kita dua. Oh, kita dua. Iya. Ayo. Iso. Baru jelasin dong. Isi aja sih apa? Padahal Mbak Sindo ada juga lah. Oh iya, satu perusahaan lah.